guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang berpikir komputasional. Saya atas nama Desvita Maharani. Saya atas nama Eka Kartina. Saya atas nama Rahmawati. Saya atas nama Anifta Hidayah. Saya atas nama Nisa Putri Ramadhani. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal untuk dikerjakan oleh agen pemroses informasi. Berpikir komputasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Algoritma yaitu menuliskan otomatis solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang berturut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Soal pertama yaitu memahami biner dan boolean. Di sini terdapat deskripsi soal. Kombinasi kartu A dan B menghasilkan kartu C. Kartu A dan kartu B menghasilkan kartu C yang terdapat 4 sel ungu. Petunjuknya, sirkuit boolean adalah salah satu model komputasi matematika. Ekivalensi adalah salah satu operasi boolean jika sel yang berwarna putih bernilai 0 atau salah dan sel yang berwarna ungu bernilai 1 atau benar, maka operasi ini dapat dijadikan sebagai berikut. Sel warna ungu bernilai 1 dikombinasikan dengan sel berwarna ungu bernilai 1, maka akan menghasilkan sel warna ungu bernilai 1. Yang kedua, sel berwarna putih bernilai 0 dikombinasikan dengan sel yang berwarna ungu bernilai 1 akan menghasilkan sel yang berwarna putih yang bernilai 0. Selanjutnya, sel berwarna ungu yang bernilai 1 dikombinasikan dengan sel yang berwarna putih yang bernilai 0, maka akan menghasilkan sel yang berwarna putih yang bernilai 0. Selanjutnya, sel yang warna putih bernilai 0 dikombinasikan dengan sel warna putih yang nilainya 0, maka akan menghasilkan sel yang berwarna ungu yang bernilai 1. Maka di sini terdapat soal. Yang pertama, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu F berikut? Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukkan atau posisikan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu F. Sel warna putih di bagian kartu D dikombinasikan dengan sel warna ungu di bagian kartu E akan menghasilkan sel warna putih. Jadi di sini warnanya tetap putih. Selanjutnya, sel warna putih di bagian kartu D dikombinasikan dengan sel warna ungu di bagian kartu E, maka akan menghasilkan sel yang warna putih. Maka di sini warnanya akan tetap putih. Selanjutnya, sel warna ungu di bagian kartu D dikombinasikan dengan sel putih di bagian kartu E, maka akan menghasilkan sel berwarna putih. Maka di sini warnanya tetap putih. Selanjutnya, sel warna putih di bagian kartu D dikombinasikan dengan sel warna putih di bagian kartu E, maka di sini akan menghasilkan sel warna ungu.
Selanjutnya, sel berwarna putih di bagian kartu D dikombinasikan dengan sel warna ungu di bagian kartu E, maka akan menghasilkan sel warna putih. Jadi di sini warnanya tetap putih. Yang selanjutnya, sel warna ungu di bagian kartu D dikombinasikan dengan sel warna putih di bagian kartu E, maka akan menghasilkan sel yang berwarna putih. Jadi warnanya tetap putih. Selanjutnya, sel warna ungu di bagian kartu D dikombinasikan dengan sel warna putih di bagian kartu E, maka akan menghasilkan sel warna putih. Jadi di sini warnanya tetap putih. Selanjutnya, sel warna ungu di bagian kartu D dikombinasikan dengan sel warna ungu di bagian kartu E, maka akan menghasilkan sel warna ungu di bagian kartu F sini. Yang terakhir yaitu sel warna ungu di bagian kartu D dikombinasikan dengan sel warna ungu di bagian kartu D, maka akan menghasilkan warna ungu. Maka di nomor 1, sel warna ungu yang terdapat di kartu F berjumlah 3. Selanjutnya, soal kedua yaitu berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu G dan kartu H berikut. Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukan, atau posisikan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu I. Di sini sel ungu di bagian kartu G dikombinasikan dengan sel ungu di bagian kartu H, maka akan menghasilkan sel berwarna ungu. Selanjutnya, di sini sel berwarna putih sel berwarna putih di bagian kartu G dikombinasikan dengan sel ungu di bagian kartu H, maka akan menghasilkan sel berwarna putih. Jadi di sini warnanya tetap putih. Selanjutnya, di sini sel warna putih dikombinasikan dengan sel warna putih, maka akan menghasilkan warna ungu. Selanjutnya di sini sel berwarna putih di bagian kartu G dikombinasikan dengan sel warna putih di bagian kartu H, maka akan menghasilkan sel warna ungu. Selanjutnya, sel warna ungu di bagian kartu G dikombinasikan dengan sel warna putih di bagian kartu H, maka akan menghasilkan sel warna putih. Jadi di sini warnanya tetap putih. Selanjutnya, sel warna putih di bagian kartu G dikombinasikan dengan sel warna putih di bagian kartu H, maka akan menghasilkan sel yang berwarna ungu. Selanjutnya, sel warna putih di bagian kartu G dikombinasikan dengan sel warna putih di bagian kartu H, maka akan menghasilkan sel warna ungu. Selanjutnya, sel warna putih di bagian kartu G dikombinasikan dengan sel warna ungu di bagian kartu H, maka akan menghasilkan sel warna putih. Selanjutnya, sel warna ungu di bagian kartu G dikombinasikan dengan sel warna ungu di bagian kartu H, maka akan menghasilkan sel yang berwarna ungu. Maka, sel yang warna ungu yang terdapat di kartu I berjumlah 6 sel. Itulah penjelasan dari saya, sekian.
Baiklah, di sini saya akan menjawab soal kedua, yaitu permen loli Bebras. Deskripsi: Bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederek kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik arah ke ujung kiri. Bebras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Jika tidak, Bebras tidak boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat makan loli atau menggosok gigi, atau hanya berjalan. Dia tak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya. Pertanyaannya, berapa permen loli paling banyak yang dapat ia makan dan gigi-giginya tetap sehat? Di kotak pertama, Bebras menemukan permen loli dan dia memakannya. Di kotak kedua, Bebras menemukan sikat gigi dan dia menggunakan sikat gigi tersebut. Di kotak ketiga, Bebras menemukan permen loli dan dia memakannya. Di kotak keempat, Bebras menemukan permen loli dan dia memakannya. Di kotak kelima, Bebras menemukan sikat gigi dan dia menggunakan sikat gigi tersebut. Di kotak keenam, Bebras menemukan sikat gigi, tetapi dia hanya melewati kotak tersebut karena sebelumnya dia sudah menggunakan sikat gigi. Di kotak ketujuh, Bebras menemukan permen loli dan dia memakan permen loli tersebut. Di kotak ke-8, Bebras menemukan permen loli dan dia memakan permen tersebut. Di kotak 9, dia menemukan permen loli lagi, tetapi dia hanya melewati kotak tersebut karena dia tidak boleh memakan permen loli lebih dari 2. Di kotak selanjutnya, Bebras menemukan sikat gigi dan dia menggunakan sikat gigi tersebut. Dan di kotak terakhir, Bebras menemukan 1 permen loli. Karena ketika ia memakan 1 permen loli, giginya akan tetap sehat. Tetapi ketika dia memakan 2 permen loli, dia harus sikat gigi. Jadi berapa permen banyak yang dapat ia makan dan gigi-giginya tetap sehat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya adalah C. Sekian. Soal ketiga, foto yang kau inginkan. Foto mana yang kau inginkan? Bebras Joni mempunyai 8 foto. Dia ingin memberikan sebuah foto untuk Bella. Joni bertanya ke Bella, foto mana yang diinginkannya? Joni bertanya, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Bella menjawab, ya. Apakah kamu ingin foto di mana aku bertopi? Tidak. Apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Ya. Foto mana yang harus diberikan Joni kepada Bella? Terdapat pada foto pertama atau foto gambar ke A, yaitu Joni memakai topi. Hal tersebut Bella yang tidak diinginkannya. Jadi kita silang. Kemudian foto kedua B, yaitu terdapat Joni di laut dan tetapi Bella kurang menyukainya karena Joni di sana memakai topi. Kemudian gambar ketiga C, Joni tidak di laut dan tidak ada payung pantai. Jadi foto ketiga ini atau C termasuk bukan pilihan Bella. Kemudian gambar keempat D, Joni berada di di pantai. Kemudian tapi gambar tersebut tidak ada payung pantai. Jadi gambar keempat D ini tidak termasuk pilihan Bella. Kemudian gambar kelima atau E, Joni berada di laut. D, Joni berada di gunung. Berarti ini bukan pilihan Bella. Kemudian gambar ke-6, di sini Joni tidak berada di laut. Jadi hal tersebut kurang disukai oleh Bella. Kemudian gambar ke-7, di sini
lagi-lagi Joni tidak berada di laut, akan tetapi dia di gunung. Jadi foto tersebut kurang disukai oleh Bella. Kemudian foto terakhir yaitu Joni berada di laut. Kemudian Joni di sini tidak memakai topi. Kemudian di laut ini ada payung pantai. Jadi foto tersebut termasuk pilihan Bella. Jadi jawaban dari soal ketiga foto yang kau inginkan atau foto mana yang harus diberikan Joni kepada Bella yaitu foto H, yaitu foto yang ke-8. Karena Joni berada di pantai dan terdapat payung pantai, kemudian Joni tidak memakai topi. Sekian. Soal keempat yaitu trio robot. Ada 3 robot yaitu Lea, Moe, dan Bob. 5 pernyataan berikut mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Dan yang pertama, Bob dan Meo tersenyum. Dan yang kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Dan yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Dan yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Dan yang kelima, Lea atau Bob atau salah satu dari mereka mengangkat tangan. Tantangannya, pernyataan mana yang benar? Di sini yang pertama, Bob dan Moe tersenyum. Bob dan Moe di sini tersenyum. Jadi pernyataan pertama benar. Dan yang kedua, Bob dan Moe dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Di sini Lea hanya mempunyai 1 kaki, sedangkan Moe dan Bob mempunyai 2 kaki. Jadi pernyataan kedua itu salah. Dan yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Di sini Moe mempunyai kepala bulat, sedangkan Lea hanya mempunyai 1 kaki. Jadi pernyataan ketiga itu salah. Sedangkan yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Di sini Lea hanya mempunyai 4 jari tangan, sedangkan Moe hanya mempunyai 2 jari tangan, sedangkan Bob mempunyai 5 jari tangan. Jadi pernyataan keempat itu salah. Pernyataan kelima, Lea atau Bob atau salah satu dari mereka mengangkat tangan. Di sini Lea tidak mengangkat tangan, sedangkan Bob mengangkat tangan. Pernyataan kelima itu benar karena salah satu dari mereka mengangkat tangan. Pilihan jawaban A 2 dan 3, B 1 dan 3, C 1 dan 5, dan D semua salah. Jawaban yang benar itu C 1 dan 5. Kelima, lempar bantal. Bermain lempar bantal adalah salah satu permainan favorit anak berang-berang. Pada permainan ini, setiap peserta membawa bantal yang ada gambarnya. 3 berang-berang yang sama gambar bantalnya membentuk satu tim. Jika ada lebih dari 3 berang-berang dengan gambar bantal yang sama, dipilih hanya untuk 3 anak dengan cara diundi. Berang-berang yang tidak terpilih tidak mendapat giliran bermain hari itu. Berikut ini adalah bantal-bantal yang dibawa anak berang-berang. Tantangannya, hari ini ada berapa tim yang dapat bermain dan berapa berang-berang yang tidak dapat giliran bermain. Jadi penjelasannya yaitu bantal matahari 5, maka terbentuk satu tim dengan 3 anak berang-berang. Namun 2 anak berang-berang tidak bermain. Bantal bunga mawar 1 tidak terbentuk tim dan 1 anak berang-berang tidak bermain. Bantal pohon ada 4, maka terbentuk satu tim anak berang-berang. Namun 1 anak berang-berang tidak bermain. Bantal daun 4, maka terbentuk satu tim. Namun 1 anak berang-berang tidak bermain. Dan bantal bunga biru ada 3, maka terbentuk satu tim. Dan bantal ranting ada 2, maka tidak terbentuk tim dan 2 anak berang-berang yang tidak bermain. Jadi jawabannya ada 4/7, yakni ada 4 tim berang-berang yang terbentuk dan 7 anak berang-berang yang tidak dapat bermain hari ini. Sekian.